Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pace ebene. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan selamat pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan dengan air. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air, terkoyaklah langit dan Roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku." Sabda Allah ini mengingatkan kita pada pelantikan Raja-Raja Israel. Tuhan Yesus dilantik oleh Bapanya sebagai gembala bagi umat Allah. Dialah Mesias, Sang Penyelamat dunia, yang merupakan jawaban atas kerinduan mendalam bangsa-bangsa yang menantikan Sang Mesias. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita dapat mengetahui bagaimana Yohanes Pembaptis merendahkan dirinya dengan berkata bahwa ia membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes berkata juga bahwa membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak pantas. Yohanes harus semakin kecil dan Tuhan Yesus harus semakin besar. Dalam hal ini kita dapat melihat kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Sikap rendah hati tampak sempurna dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun Tuhan Yesus adalah Allah, Ia mau merendahkan dirinya dengan bersedia menjadi manusia dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Dengan baptisan itu, Tuhan Yesus hendak menyamakan diri dengan manusia, kecuali dalam hal dosa. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesta pembaptisan Tuhan yang kita pestakan pada hari ini merupakan hari penutup dari perayaan Natal Kristus. Mulai besok kita akan memasuki masa biasa. Pada hari Natal Tuhan Yesus dilahirkan oleh perawan Maria, dan pada hari ini Ia dilahirkan kembali melalui pembaptisan yang diterima dari Yohanes Pembaptis. Baptisan Tuhan mengingatkan kita pada baptisan yang telah kita terima. Sakramen baptis yang kita terima membuat kita diangkat menjadi anak-anak kesayangan Allah, dan kita telah masuk dalam persekutuan gerejanya yang kudus. Semua orang yang telah dibaptis mengemban 3 tugas Kristus, atau yang disebut juga Tria Munera Christi, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sakramen baptis yang kita terima juga mengingatkan kita untuk senantiasa menyadari kelemahan manusia yang kita miliki. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya, Tuhan bersabda, "Datanglah ke air, hai kamu sekalian yang kehausan." Dari sabda Tuhan ini kita dapat mengerti 2 langkah untuk bertobat, yaitu merasa haus bertobat dan bersedia beriman untuk datang kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dalam hidup sebagai anak-anak Allah, kita harus senantiasa merasa haus bertobat dan bersedia bertobat dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Rasul Yohanes berkata dalam bacaan kedua yang kita dengar hari ini, semua pengikut Kristus adalah anak Allah.
Kita sebagai anak Allah harus senantiasa hidup dalam pertobatan. Tindakan pertobatan itu nyata dalam sikap rendah hati seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sikap rendah hati tersebut harus dibawa dalam hidup nyata sehari-hari agar terang Kristus terpancar di seluruh dunia dan Allah sungguh-sungguh meraja di hati setiap orang. Berikanlah kesaksian terang Kristus kepada dunia dengan menaruh kasih kepada sesama. Inilah cara mewartakan sabda Allah dan mewartakan keselamatan Allah. Cara beriman yakni menyatakan cinta kepada Tuhan dalam tindakan kasih, sikap rendah hati, dan senantiasa hidup dalam pertobatan. Amin. Pace e bene.